Rumah itu. Kalau memang belum, sekarang silakan kamu baca lagi lembaran eksplorasinya. Di sana kan ada materi tentang motivasi berat. Ada kamu baca. Kamu baca, lalu pertanyaannya kamu jawab di buku D. Di buku DK masih dalam kelompok belajarnya masing-masing. Baik, ini kegiatan eksplorasi mandiri ini sebagaimana yang sudah dijelaskan minggu lalu, kita kan pakai alur LDK. Sekarang kita sudah berada pada tahap E-nya, yaitu kamu eksplorasi mandiri. Silakan kamu bekerja dalam kelompok, tapi hasilnya kamu buat di buku catatan BK masing-masing dalam waktu 15 menit. Oke, silakan kamu bekerja dari sekarang. Menurut pahaman kamu di dalam kelompok masing-masing. Isinya sama. Ya, dalam kelompoknya diskusikan. Berarti kamu nanti punya hasil dalam kelompoknya yang akan disampaikan kepada kelas. Diskusi ya. Ya, diskusi dalam kelompoknya. Jangan hasil pemikiran sendiri. Kerja kelompok berarti punya keputusan kelompok. Jangan hasil pemikiran sendiri ya. Kamu semua aspirasi atas waktunya.
kamu dari itu, hasil penilaian kamu dari pemahaman apa yang sudah kamu baca. Jadi dapat satu kesimpulan baru. Jangan copy paste, biasakan hasil pemikiran sendiri. Sesuai dengan apa yang kamu dapat sedang. Oh, jadi motivasi itu seperti ini. Nah, menurut saya motivasi seperti ini. Menurut kami, menurut kelompok kami, motivasi itu begini. Itu caranya menangkap kesimpulan. Ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok 4, kelompok 5 sampai di mana bro? Satu, masih ada 4 juga lagi ya. Ada lagi pertanyaan? Kelompok ini sampai di mana? Satu. Kelompok ini sampai nomor berapa? Oke, lagi. 5
Udah Papu, sebagai contohnya udah Papu, biarkan teman melihat, biar dia paham. Ya, terakhirnya nanti setelah kamu persatu sudah selesai, baru kamu gabungkan dalam satu kelompok. Ekstrinsik itu asalnya dari luar diri. Misal ya, Anton rajin belajar karena ingin mendapat juara. Bukan karena ada keinginan dari luar itu dapat juara. Nah, atau Anton rajin belajar karena ingin dipuji orang tua. Nah, itu kan asalnya dari luar. Dorongannya berasal dari luar diri sendiri. Paham? Oke. Bahwasannya yang dikatakan dengan motivasi itu adalah dorongan, keinginan atau kemauan yang berasal dari dalam diri seseorang maupun dari luar diri seseorang. Sehingga dengan dorongan tersebut, dengan kemauan tersebut, orang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Coba perhatikan konsepnya. Itu yang dimaksudkan dengan motivasi. Nah, sekarang kita masuk ke motivasi belajar. Jadi yang dikatakan dengan motivasi belajar itu adalah dorongan, kemauan atau keinginan seseorang untuk melakukan proses belajar. Dorongan ini bisa berasal dari mana? Dari dalam diri dan luar diri. Nah, kalau yang dari dalam diri apa yang namanya tadi? Motivasi intrinsik. Kalau dari luar diri? Ekstrinsik. Oke, coba. Siapa yang bisa di antara kamu yang bisa menyebutkan contoh motivasi intrinsik? Contoh motivasi intrinsik ya. Siapa yang mau kan? Oke, silakan Anton. Kita dengarkan ya teman kamu menyampaikan contoh motivasi intrinsik. Contoh motivasi intrinsik. 1. Gemar bernyanyi. 2. Gemar bermotor. 3. Gemar membaca. 4. Gemar membersihkan rumah. Nah, berarti pertama tadi bagus ya. Kita beri tepuk tangan buat teman kita Anton. Artinya motivasi intrinsik yang disampaikan oleh Anton tadi, ya, coba dengarkan. Gemar bernyanyi dia lakukan karena memang dia suka bernyanyi. Dia membaca karena memang dia gemar membaca. Tidak ada paksaan dari orang lain atau lingkungan. Suka bermotor memang
Dari yang Ibu sampaikan ada yang mau bertanya sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang kita lihat ke materi berikutnya. Nah, dari dua motivasi tadi, mana yang lebih penting? Intrinsika atau ekstrinsika? Intrinsik. Nah, walaupun demikian, motivasi intrinsik tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari motivasi ekstrinsik. Artinya dia saling bekerja sama. Karena kenapa? Kenapa kita tidak bisa hanya memiliki motivasi intrinsik? Mengapa? Karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Manusia itu hidup bersama orang lain. Dia butuh bantuan orang lain. Artinya motivasi ekstrinsik juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan motivasi belajar. Apa yang harus kamu lakukan agar motivasi ekstrinsik ini bermanfaat untuk kamu? Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah mencari lingkungan yang bisa meningkatkan motivasi belajar. Apa contohnya? Teman misalnya. Ya, kalau kita memiliki motivasi yang agak rendah, misalnya kan intrinsiknya rendah, ya ekstrinsiknya harus lebih tinggi dong. Carilah teman yang semangat belajar, misalnya. Seringlah berdiskusi dengan orang tua. Nah, dengan demikian lingkungan akan mendukung apa yang akan kita lakukan. Paham, Ibu? Paham? Siap menjadi yang lebih baik? Semangat lagi. Baik. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil antrian atau nomor urut atau menampilkan terakhir. Ôi. Sudah dapat nomor ininya, nomor berapa? Nomor kelompok 1 nomor berapa? 4. Kelompok 2?
silakan berdiri di kelompoknya, silakan bacakan. Waktu habis loh. Cepetan. Gimana kelompokkan? Kelompokkan ada yang bisa ditampilkan atau tidak? Ayo silakan, waktunya berjalan. Habis nanti. Balajan menyampaikan silakan, boleh sesuai dengan apa yang kamu bisa saja. Baik, dengarkan. Satu, jelaskan menurut pemahaman kamu berdasarkan pemahaman di atas tentang pengertian masing belajar adalah keseluruhan golongan motivasi sebagai pengaruh dari energi dan terhadap keinginan. Dua, Suaranya tolong ya. Masih ada yang bocor, mulutnya ada yang bocor. ini sudah ada pada diri sendiri, yaitu tentang pengalaman atau menciptakan diri sendiri. Dua, tulislah motivasi ekstrinsik yang selama ini sudah kamu lakukan. Selama bulan Ramadan, saya melakukan bersama teman yaitu salawat dan menceritakan tentang kisah Nabi. Tiga, Dengarkan dulu. Tiga, jawab. Motivasi tentang membaca buku sejarah yang seru bersama teman. Jadi motivasi adalah mendorong kesuksesan, meningkatkan
sudah kamu lakukan. Saya belajar karena besok ujian untuk mendapatkan nilai yang terbaik agar saya bisa membanggakan kedua orang tua. 4. Apa yang kamu lakukan agar kamu bisa memanfaatkan kedua motivasi belajar kamu demi tercapainya cita-cita. Belajar dengan rajin, sering istirahat yang cukup, sering membaca, dan belajar bersama teman yang memiliki motivasi yang tinggi. Oke, bagus. Penampilan keempat dari kelompok 1. Beri kesempatan kelompok lain. Belajar menghargai. Motivasi belajar menjelaskan antara suatu motivasi yang menggerakkan seseorang berbuat dalam aktivitasnya yang mendorong keinginan, kebutuhan, dan memiliki arahan yang baik. Tulislah motivasi intrinsik yang selama ini sudah ada pada diri sendiri. Senang membaca, senang melakukan. Kita tidak perlu menggunakan untuk mengejar suatu target. Tuliskan motivasi ekstrinsik yang selama ini sudah ada kamu lakukan. Belajar dari dia untuk mendapatkan nilai yang bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua dan keluarga. Apa yang akan kamu bisa manfaatkan kedua motivasi ini untuk meningkatkan motivasi belajar tercapainya cita-cita. Mencari teman yang bisa berkomunikasi dengan baik, memanfaatkan waktu dalam belajar dengan mengerjakan materi-materi yang baik untuk kesuksesan sehingga mendapatkan ilmu yang berguna untuk mencapai sebuah cita-cita. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya penampilan terakhir dari kelompok Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Antoni. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. 1. Jelaskan menurut pemahaman kamu berdasarkan paparan materi daftar tentang Oke, pengertian kasih motivasi kesempatan dulu. belajar. Motivasi belajar adalah dorongan atau mengarahkan seseorang untuk meraih atau mencapai dengan segala upaya yang dapat dilakukan. 2. Tuliskan motivasi intrinsik yang selama ini sudah ada pada diri sendiri. 1. Gemar menyanyi. 2. Gemar bermotor. 3. Gemar membaca. 4. Gemar membersihkan rumah. 3. Tulislah motivasi ekstrinsik yang selama ini sudah kamu lakukan. 1. Saya ikut lomba SNI karena ingin mendapat juara dan membanggakan orang tua. 2. Saya ikut ekstra futsal karena ingin menjadi lebih hebat. 3. Belajar karena ada ujian untuk mendapat nilai yang tinggi. 4. Ikut ekskul pramuka karena ingin menjadi lebih hebat. 4. Apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa memanfaatkan kedua motivasi ini untuk meningkatkan motivasi belajar kamu demi mencapai cita-cita. 1. Mencari lingkungan yang bisa meningkatkan motivasi belajar. 2. Rajin membaca puisi dan mendengar kultum. 3. Rajin
membuat atau menggali informasi tentang motivasi belajar. 4. Rajin berkumpul bersama dan mendengarkan pendapat tentang motivasi belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, bagus. Baik. Semua kamu sudah menampilkan hasil diskusinya dan itu semuanya sangat bagus. Kamu sudah menuangkan apa yang ada di dalam pikirannya masing-masing. Meskipun Ibu lihat dalam proses diskusinya ada yang benar-benar serius, ada yang hanya nyontek hasil pikiran teman, ada yang benar-benar menikmati proses diskusi. Tidak apa-apa. Kamu sudah punya karya, itu adalah sudah bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, sekarang dari kegiatan diskusi yang sudah kita lakukan, kan kita sudah pahami tentang motivasi belajar. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak? Berarti kita sudah bisa membuat agenda di Kamis depan ya? Baik, untuk tindak lanjut atau evaluasi atau kita akan melihat hasil dari materi ini, setiap kelompok di rumah ya, tugasnya di rumah per kelompok, Kamis depan kamu buat satu karya, boleh itu poster, boleh itu berupa kalimat-kalimat yang bisa meningkatkan motivasi. Poster, apalagi yang bisa kamu tampilkan, tempelkan di kelas. Nanti akan kita tempelkan, berarti ada 5 karya yang akan kita tempelkan di kelas berkaitan dengan motivasi belajar. Paham? Siap? Oke, siap. Baik, minggu depan kita akan melihat hasil dari karya terakhir setiap kelompok dalam bentuk poster atau sebagainya, yang mana isinya itu tentang meningkatkan semangat untuk belajar. Boleh kalimatnya kamu buat indah-indah dengan gambar atau tulisan saja juga boleh. Paling kecil ukurannya segitulah. Bisa dibaca dari jarak jauh kita di sini. Ya. Tulisannya buat seindah mungkin, warnanya bisa jelas untuk dibaca. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang tugas mandiri kelompoknya? Sudah? Sudah bisa dipahami? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, proses kegiatan belajar kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kemudian tolong kamu buat pendapatnya di buku BK paling bawah ya. Paling bawah, minggu depan kamu kumpulkan bagaimana perasaan kamu. Kita akan buat ya. Bagaimana perasaan kamu? Ya, kita satu aja pertanyaannya. Jawabannya banyak nih. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti kegiatan BK dengan alur merdeka tersebut? Dengan alur merdeka tersebut, tulislah jawabanmu sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Tersebut, tulislah jawabanmu sesuai dengan apa yang kamu rasakan dan pikirkan. Sesuai dengan apa? Dengan alur merdeka. Sesuai dengan apa yang kamu rasakan dan yang kamu pikirkan. Oke, semuanya dikumpulkan Kamis depan ya. Kamis depan akan kita kumpulkan hasil karyanya dan juga
Silakan. Kembali ke tempatnya masing-masing sampai bertemu minggu depan. Silakan duduk diangkat ya, diangkat, biar tidak terlalu ribut. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehingga bisa meningkatkan prestasi belajar. Untuk hari ini kita cukupkan atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita tutup dengan membacakan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.